Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada belajar OSN Fisika. Pada chapter 3 atau video ketiga, kita masih melanjutkan pembahasan OSN pada materi kinematika gerak satu dimensi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar OSN pada kinematika gerak satu dimensi. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah mobil bergerak dari keadaan diam dan dipercepat dengan percepatan alfa selama selang waktu tertentu. Kemudian mobil diperlambat dengan percepatan beta hingga berhenti. Jika waktu total dipercepat dan diperlambat adalah t, hitunglah kecepatan maksimum yang dapat ditempuh oleh mobil. Yang B, hitunglah juga jarak total yang ditempuh mobil. Jadi ada dua fase di dalam soal ini, dari diam dipercepat, kemudian diperlambat. Maka dengan demikian, kita lihat pergerakan mobil pada gambar berikut ya. Maka ini mula-mulanya 0 ya. Alfa 1 sama dengan alfa. Sebelum diperlambat maka V02 adalah maksimum ya. Maka alfa 2 sama dengan negatif beta. Kemudian pada fase yang ketiga sampai berhenti setelah menempuh S2 dengan T2. Maka dengan demikian kecepatan maksimum dapat ditempuh mobil dengan cara, yaitu yang pertama ini ya. Alfa 1 sama dengan alfa, V01 sama dengan 0. Artinya sebelum mencapai V02 maka sebelum diperlambat artinya kecepatannya harus maksimum. Maka dengan demikian V02 sama dengan V01 ditambah alfa dikalikan dengan T1. V01 sama dengan 0. Maka alfa dikalikan T1 sama dengan alfa T1. Maka dengan demikian V02 ya, sebelum terjadi perlambatan maka maksimum dibagi dengan alfa 1. Dengan alfa 1 atau sama dengan alfa. Inilah persamaan pertama pada S1 dengan T1 ya. Maka dengan demikian kita sudah menemukan persamaan pertama T1 V maksimum dibagi dengan alfa. Sekarang kita lihat pada fase yang kedua ya. Sampai mobil berhenti pada VT2 maka alfa 2 sama dengan negatif beta atau diperlambat ya dari kecepatan maksimumnya yaitu V02. Maka dengan demikian VT2 ya sama dengan V02 ditambah alfa 2 T2 ya. Maka dengan demikian ini sama dengan 0 karena berhenti, maka V02 adalah maksimum dikurangi beta dikalikan dengan T2, maka T2-nya adalah V02 dibagi beta. V02 adalah V maksimum, maka V maksimum dibagi dengan beta. Ini persamaan yang kedua sampai mobil berhenti menempuh jarak S2 dengan T2 ya. Maka dengan demikian keseluruhan waktu totalnya adalah T1 ditambah T2 sehingga V maksimum dibagi alfa ditambah V maksimum dibagi beta, maka T sama dengan V maksimum dikalikan 1/, alfa ditambah 1/, beta. Maka dengan demikian T sama dengan V maksimum alfa ditambah beta dibagi alfa dikalikan beta. Maka dengan demikian berapakah V maksimumnya? Maka V maksimumnya adalah T. Ini dibalik ya. Maka alfa beta dibagi dengan alfa ditambah beta. Inilah yang kita inginkan pada
seluruh fasenya menghasilkan alfa beta dibagi dengan alfa ditambah beta dikalikan dengan T, ya. Maka dengan demikian, ini persamaan pertama, ini persamaan yang kedua. Maka pada persamaan yang pertama, ya, maka V maksimum dibagi alfa, maka 1 dibagi alfa dikalikan T alfa beta dibagi alfa ditambah beta, maka menghasilkan beta dibagi alfa ditambah beta dikalikan dengan T. Jadi persamaan 1 ini hasilnya. Persamaan yang kedua, ya, maka T2 V maksimum dibagi beta, maka dengan demikian ya, seper beta dikalikan T alfa beta dibagi dengan alfa ditambah beta, maka hasilnya adalah alfa dibagi alfa ditambah beta dikalikan dengan T. Jadi perbedaannya pada T1 beta, T2 adalah alfa. Itu yang diinginkan. Kegunaannya nanti untuk memenuhi jarak yang ditempuh oleh mobil. Kita lihat selanjutnya. Ini persamaannya tadi, ya. Persamaan T1, persamaan T2 dan V maksimumnya, ya. Maka dengan demikian, ya, jarak total yang ditempuh oleh mobil adalah, ya, S sama dengan S1 ditambah S2. Kita hitung satu persatu. S1 fungsinya T1 V01 sama dengan 0 dengan alfa. Maka dengan demikian ini harganya 0. Sehingga persamaannya menjadi setengah V01 kali T1 ditambah setengah alfa dikalikan beta dibagi alfa beta dikalikan T dikuadratkan. Ini harganya 0. Maka ketemunya alfa beta dikuadratkan T dikuadratkan yang di sini dibagi 2 alfa ditambah beta dikuadratkan. Ini jarak yang ditempuh sampai pada sebelum diperlambat. Nah, itu. Kemudian pada yang kedua, S2, T2, V01 yang di sini, ya. V01 sama dengan maksimum atau V02 sama dengan maksimum, ya. V02 sama dengan maksimum, percepatannya negatif beta, maka V02 ini berarti V02, ya. T2 dikurangi setengah beta dikalikan T2 dikuadratkan. Dimasukkan semua. V02 adalah maksimum dikalikan dengan T, ya, maka dikurangi setengah beta dikalikan dengan T2 dikuadratkan. T2 sudah ada, V maksimumnya sudah ada, maka alfa beta dibagi alfa ditambah beta dikalikan T, V maksimumnya dikalikan dengan T. Setengah beta dikalikan dengan alfa dibagi alfa ditambah beta dikalikan T, ini dikuadratkan. Maka hasilnya kalau diuraikan satu persatu, maka hasilnya adalah alfa beta T kuadrat yang ini, ya. Alfa beta T kuadrat dibagi alfa ditambah beta dikurangi alfa kuadrat beta T kuadrat dibagi 2 alfa ditambah beta dikuadratkan, ya. Ini adalah pada jarak S2. Kita tinggal menjumlahkan S1 ditambah S2. Maka dengan demikian, ya. Nah, ini persamaannya sudah diketemukan tadi, ya. Maka sekarang kita jumlahkan, ya. Ini dimasukkan harganya S1 alfa beta kuadrat T kuadrat dibagi 2 alfa ditambah beta dikuadratkan ditambah yang ini, ya. Maka ini hasilnya, ya. Seluruhnya demikian. Sekarang kita samakan penyebutnya, ya. Menjadi 2 dikalikan alfa ditambah beta dikuadratkan. Maka ini harus ditambah 2, ya. Ditambah 2 dikalikan dengan alfa ditambah beta, baru diambil penyebutnya 2 dikalikan alfa ditambah beta dikuadratkan, maka hasilnya ini, ya. Hasilnya demikian. Maka yang ini dimasukkan ke depan, maka ini hasilnya, ya. Ini adalah tetap, maka sama, ya. Alfa beta kuadrat T kuadrat ini juga sama.
penyebutnya sama ya, dikurangi dengan alfa beta, alfa kuadrat beta T kuadrat dibagi dengan 2 alfa, 2 dikalikan alfa ditambah beta dikuadratkan ditambah yang ini ya, alfa beta T kuadrat dibagi alfa ditambah beta, baru disamakan menjadi 2 dikalikan alfa ditambah beta dikuadratkan, sehingga nah ini hasilnya ya. Nah, maka sama-sama penyebutnya, maka yang ini menjadi 2 alfa beta T kuadrat dikalikan alfa ditambah dengan beta ya. Nah, sekarang kita ambil satu persatu, maka kita lihat kalau ini dikalikan ya, maka ini hasilnya ya, diambil di sini ya, maka menghasilkan ini ya. Maka dari sini disatukan penyebutnya, maka 2 dikalikan alfa ditambah beta dikuadratkan, maka hasilnya demikian ya. Ini alfa beta, yang ini bagian depan ini ya. Alfa beta dikuadratkan T kuadrat ditambah alfa kuadrat beta T kuadrat ditambah 2, yang ini ya. Ditambah 2 ya. Alfa beta dikuadratkan T kuadrat dibagi 2 dikalikan alfa beta ditambah alfa ditambah beta dikuadratkan. Maka dengan demikian ya, hasilnya menjadi ya, yang ini alfa beta kuadrat dikalikan T kuadrat ya, ditambah 2 alfa beta kuadrat T dikuadratkan ya. Dari hasil perkalian ini tadi ya, di sini perkaliannya ya, perkalian baru dijumlah masing-masing, ini hasilnya ya. Maka dengan demikian 1 ditambah 2 adalah 3 alfa beta kuadrat T kuadrat, ini berdiri sendiri ya. Maka dengan alfa ditambah alfa kuadrat beta T dikuadratkan dibagi 2 dikalikan alfa ditambah dengan beta dikuadratkan. Maka dengan demikian ya, ini sama alfa beta kuadrat kan ya. Ya. Alfa beta kuadrat T kuadrat juga sama kan itu. Kan ya? Nah, alfa beta kuadrat T kuadrat. Nah, maka dengan demikian yang diambil adalah alfa beta T dikuadratkan ya. Maka dengan demikian masih ada sisa alfa ditambah 3 beta kan itu. Kalau ini yang atas dikalikan, ketemu ini kembali, dibagi setengahnya dikeluarkan, maka alfa ditambah beta dikuadratkan. Jadi kita harus teliti menggunakan variabelnya ya. Jadi jarak seluruhnya adalah setengah alfa beta T kuadrat dikalikan alfa ditambah 3 beta dibagi alfa ditambah beta dikuadratkan. Itulah soal nomor 1 ya. Kita harus teliti menggunakan variabelnya, mana yang diperlukan variabel yang diinginkan, sehingga kita bisa menemukan harga yang demikian ya. Agak panjang rumusnya, tetapi kalau kita teliti dengan variabel yang baik, maka kita akan menemukan persamaan yang diinginkan ya. Semoga pertemuan kali ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan penting dalam pembahasan soal kinematika gerak pada 1 dimensi ya. Selalu semangat belajar, karena kalau kita selalu berusaha, maka fisika akan mudah kita pelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.